Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran tentang pemodelan simulasi. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tentang dua buah model gerakan, yaitu gerak jatuh dengan kasus terjun payung dan gerak pegas atau kayak tolak pegas dengan kasus bungee jump. Nah, pada video bagian kedua ini kita akan melanjutkan tentang model interaksi. Ada dua, yaitu model kompetisi. Kemudian yang terakhir yaitu kita menggunakan model ketika mereka saling memangsa. Baik, kita langsung lanjutkan ke sub pembahasan ketiga, yaitu model kompetisi. Ya, contoh kita sudah bisa mengalami beberapa kejadian seperti misalkan tentang kompetisi prestasi, pekerjaan, lahan, makanan, dan sebagainya. Nah, selain kita sebagai individu manusia, tentunya ada beberapa entitas, contohnya spesies yang dia juga melakukan sebuah kompetisi, biasanya untuk memperebutkan sumber makanan. Nah, pada kasus yang sebelumnya kita telah membuat pemodelan, kemudian menuliskan persamaan dan mengaplikasikannya ke dalam sebuah program. Nah, untuk mempermudah kita memahami apa itu model kompetisi, kita langsung ke contoh. Anggaplah di sini ada dua buah spesies. Mereka tidak saling memangsa, namun mereka berebut sumber makanan yang sama. Sementara dengan keterbatasan dari sumber makanan dan keterbatasan dari wilayah, tentunya mereka harus saling memperebutkan sumber makanan tersebut. Nah, pada kasus ini kita menggunakan dua buah entitas, yaitu white tip shark dan black tip shark, atau kita singkat WTS dan BTS. Nah, mereka berdua kita asumsikan berada pada satu wilayah yang memperebutkan sumber makanan dari jenis ikan yang sama. Nah, mengingat kembali pada pertemuan tentang pemodelan pertumbuhan yang tidak terbatas atau unconstrained growth, kita mengabaikan sementara faktor pembatas lain, seperti misalkan luas wilayah, keterbatasan sumber daya, dan yang lainnya. Nah, pada kasus sebelumnya kita hanya membahas tentang fungsi kelahiran, yaitu tingkat kelahiran dikalikan dengan populasi, dan juga setelah itu kita kembangkan model pertumbuhan terbatas, yaitu dengan menambahkan luas wilayah atau keterbatasan dari sumber daya. Nah, sehingga kita dapatkan perubahan populasi di sini BP per DT. Perubahan populasi terhadap waktu adalah tingkat kelahiran dikurangi dengan tingkat kematian dikalikan dengan populasi. Bisa kita tuliskan secara sederhana, yaitu R1 min R2 dan dikalikan dengan populasi. Nah, pada kasus yang akan kita ambil, di mana ada dua spesies, yaitu white dan black, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memperebutkan suatu sumber makanan. Nah, karena mereka bekerja dalam individu, tentunya ketika populasi dari satu spesies semakin besar akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan golongan spesies yang lain yang memiliki jumlah populasi yang lebih kecil. Tentunya ketika populasi kecil, mereka akan lebih kesulitan untuk memenangkan kompetisi dalam perburuan makanan. Nah, kita buat pemodelan seperti ini. Nah, tingkat kematiannya dari white tip shark atau WTS itu adalah W kecil di sini, kemudian dikalikan B besar dan W besar. Sementara untuk BTS perbedaannya hanya pada di sini menggunakan notasi B kecil. Apa itu? Nah, W besar itu adalah populasi dari white tip shark. Sementara B besar adalah populasi dari black tip shark.
Nah, untuk W kecil dan B kecil, mereka adalah konstanta kematian dari white-tip shark dan black-tip shark. Di sini kita asumsikan bahwa ketika spesies tersebut tidak memperoleh makanan, maka mereka otomatis akan kelaparan dan kemudian mati. Nah, model kompetisi inilah yang akan nanti diberlakukan sebagai fungsi kematian. Tentunya tingkat kelahiran sama dengan kasus populasi ketika kita pertama kali mengenal model simulasi dengan sistem dinamik. Nah, sehingga kita peroleh permodelannya seperti ini, yaitu ada dua buah stok, yaitu populasi white-tip dan juga black-tip, di mana fungsi untuk kelahirannya mereka hanya dipengaruhi oleh populasi dan tingkat kelahiran. Jika Anda masih ingat, di sini kita bisa berikan variabel R. Misalkan di sini R untuk W, di sini R untuk B. Nah, kelahiran semata-mata hanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan populasi. Sementara kalau kita perhatikan fungsi kematiannya dan mengingat kembali ketika ada panah mengarah dari stok, artinya dia fungsi untuk mengurangi nilai stok. Karena stok di sini populasi, berarti yang mengurangi populasi adalah kematian. Sementara untuk kelahiran dia arah panahnya menuju stok sehingga menambah nilai stok. Nah, kita perhatikan dua buah fungsi, entah kematian dari black-tip ataupun white-tip. Di sini mereka berdua dipengaruhi oleh selain tingkat kematian, yaitu populasi dari spesies yang lain. Jadi yang mempengaruhi, contoh di sini tingkat kematian dari white-tip itu dipengaruhi oleh populasi white-tip, populasi dari black-tip, dan juga tingkat kematian dari white-tip. Nah, berlaku juga untuk yang black-tip atau BTS. Ya, tentunya hal ini berdasarkan asumsi bahwa dalam satu wilayah tersebut mereka memperebutkan sumber daya yang sama. Kedua entitas saling bersaing. Nah, kita langsung bahas tentang bagaimana persamaannya. Pada kasus ini kita akan lakukan simulasi dengan populasi dari BTS awal adalah 15, kemudian tingkat kelahirannya adalah 1, kemudian tingkat atau jumlah kelahiran dari BTS adalah populasi dari BTS dikalikan dengan tingkat kelahirannya. Sementara di sini konstanta kematian itu adalah 0,2. Lalu di sini kematian dari BTS itu adalah tingkat kematian BTS dikalikan dengan populasi dari BTS dikalikan dengan populasi dari BTS. Nah, perbedaan antara kematian white-tip dan black-tip hanya pada tingkat kematian dari masing-masing spesies atau entitas. Sementara kalau kita perhatikan, karena di sini fungsinya perkalian, maka populasi BTS dan juga WTS akan berlaku sama. Nah, perbedaannya hanya terjadi pada konstanta di sini, yaitu populasi awal dari WTS adalah 1, kemudian tingkat kelahirannya adalah sama 1, kemudian di sini yang berbeda adalah tingkat kematiannya. Artinya kalau dalam kasus ini WTS dia akan lebih rentan mengalami kematian jika kalah berkompetisi, atau tingkat kematiannya dia lebih tinggi atau usianya lebih pendek. Nah, kita bisa buat simulasinya dengan memasukkan persamaan ini ke dalam program. Baik, dengan nilai konstan tersebut kita bisa jalankan, kita langsung ke contohnya.
Baik, sesuai dengan konstanta yang sebelumnya kita telah definisikan, yaitu populasi black tip 15, tingkat kelahirannya 1, kemudian konstanta kematiannya 0,2. Sementara untuk yang white tip adalah 20 untuk populasi, tingkat kelahirannya 1, ya sama-sama 1, kemudian konstanta kematiannya adalah 0,27. Kita akan simulasikan hingga waktu ke-5. Nah, kembali untuk membuat suatu variabel untuk membuat suatu fungsi perulangan, nah kita bisa kembali mengamati gambar model. Berarti kan ada loop yang bisa kita analisis, kemudian kita tentukan bagaimana membangun kode yang baik yang bisa menggambarkan model ini secara tepat dan efisien. Oke, kembali kita ke contoh implementasinya. Nah, dalam kasus ini kita akan menghitung kelahiran dan kematian dari BTS, begitu pula untuk WTS. Nah, setelah kita hitung kelahiran dan kematian dari masing-masing spesies, maka kita akan hitung populasinya. Populasi dari BTS ke I+1 atau yang berikutnya adalah populasi saat ini, kemudian di sini dikalikan dengan ditambahkan dengan delta. Deltanya karena di sini ada kelahiran dan kematian, maka dp per dt-nya adalah kita peroleh dari kelahiran dikurangi kematian kalikan dengan delta t. Nah, berlaku pula untuk white tip. Perbedaannya hanya terletak pada masing-masing entitas. Nah, fungsinya sama. Baik, kita langsung jalankan. Pada kasus ini kita bisa lihat bahwa populasi awal dari white tip shark itu lebih tinggi daripada black tip. Namun karena tingkat kematiannya yang dia lebih tinggi, di mana white tip 0,27 sementara black tip adalah 0,2, maka seiring berjalannya waktu populasi dari white tip akan lama-lama mendekati 0. Atau kalau kita kaitkan dengan kasus simulasi pada wilayah tertentu, maka populasi tersebut bisa hilang dari wilayah tersebut karena mereka kalah berkompetisi. Sementara jumlah white tip dia akan semakin meningkat. Nah, pada kasus ini meskipun mereka tidak saling memangsa, tetapi karena mereka berebut sumber daya yang sama, maka berlaku persamaan ini. Dan juga untuk yang black tip. Ya, sampai di sini Anda bisa jeda videonya untuk implementasikan ke dalam program, dan juga Anda bisa lakukan improvisasi. Misal seperti ini, bagaimana ketika nilai ini saya kurangi, kita naikkan sedikit dari konstanta kematian dari black tip. Misal di sini 0,2, di sini kita ganti dengan 0,22. Apakah berpengaruh terhadap hasilnya? Nah, ternyata populasi white tip lah yang dia terus meningkat. Sementara untuk yang black tip dia akan semakin hilang dan semakin hilang.
Nah, kita bisa lakukan misalkan dengan konstanta yang lain, sehingga kita bisa melakukan analisis apakah model ini sudah tepat atau belum. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Nah, jika Anda sudah mencoba implementasinya, Anda bisa lanjutkan video ini untuk membahas contoh kasus yang berikutnya. Nah, pada kasus yang sebelumnya, kita tahu bahwa dua entitas tadi, dua spesies tadi, sama-sama mereka mengincar sumber daya yang sama. Meskipun tidak berkompetisi, tetapi karena ada satu kelompok yang dia tidak mendapatkan makanan lebih, maka populasinya akan terus menurun. Dan pada kasus tersebut, karena populasi terus menurun, mereka kehilangan kelompoknya sehingga lebih sulit untuk mencari mangsa. Dan akhirnya populasi tersebut akan berkurang dan pada akhirnya akan hilang. Nah, berbeda dengan model kompetisi yang berikutnya, yaitu ketika ada kasus di mana satu entitas atau spesies itu adalah sebagai pemangsa dan kemudian entitas yang lain sebagai mangsa atau biasa disebut sebagai predator prey. Contohnya misalkan burung elang dia memangsa tupai. Tupai tidak bisa memangsa burung elang. Nah, berbeda lagi nanti kalau misalkan kasusnya mereka saling memangsa. Baik, kita lanjutkan. Model seperti ini dikenal dengan istilah Lotka-Volterra. Yang menemukan adalah Vito Volterra dan juga Alfred Lotka. Diambil dari dua nama belakang dari penemunya. Nah, pada kasus ini kita sederhanakan dulu modelnya untuk mempermudah Anda memahami contoh. Pada kasus ini kita anggap elang hanya memakan tupai dan pada wilayah tersebut tidak ada spesies lain. Nah, catatan penting ada di poin ketiga. Misalkan populasi tupai menurun, maka sumber makanan elang akan hilang, semakin menurun juga, sehingga pertumbuhan dari si elang tadi mereka akan semakin rendah juga. Nah, ketika populasi si predator ini menurun, maka si mangsa, dalam hal ini tupai, dia akan sebaliknya, dia akan semakin meningkat. Seiring meningkatnya jumlah tupai, maka elang akan lebih mudah menemukan buruannya, mereka akan berkembang biak lebih cepat. Nah, semakin banyak populasi elang, maka penurunan dari tupai akan cepat juga. Lama-lama tupainya akan berkurang hingga menjadi sedikit dan berdampak kembali kepada elang, dan begitu seterusnya. Ketika si pemangsa populasinya tinggi, maka si mangsa akan sedikit. Nah, ketika si predator tadi populasinya menurun, si mangsa akan sebaliknya, dia akan tumbuh. Terus berulang seperti itu. Sehingga kita bisa buat modelnya seperti ini. Nah, perlu diberikan catatan, kelahiran dari si mangsa hanya dipengaruhi oleh tingkat kelahirannya. Sementara tingkat kelahiran dari si predator di sini dipengaruhi oleh tingkat kelahirannya dan juga stok atau populasi dari si mangsa. Nah, sebaliknya, kematian si mangsa atau dalam kasus tadi adalah tupai dipengaruhi oleh tingkat kematiannya. Dalam kasus ini misalkan dia tidak pandai menghindari elang sehingga sangat rentan mati atau termangsa. Nah, selain dipengaruhi oleh tingkat kerentannya si mangsa, dipengaruhi juga oleh populasi dari pemangsa. Dalam hal ini, ketika elangnya populasinya banyak, tupai akan lebih cepat termangsa, akan lebih cepat berkurang populasinya.
dan sebaliknya, seperti yang sudah kita bahas di awal. Ya, singkatnya, kelahiran dari pemangsa atau predator dipengaruhi oleh populasi mangsa. Sebaliknya, kematian, berarti kan, kematian dari si mangsa dipengaruhi oleh populasi dari predator. Nah, ada konstanta seperti ini. Awal mula populasi predator adalah 15. Tingkat kelahirannya kecil sekali, yaitu hanya sekitar 1%. Kemudian jumlah kelahirannya adalah tingkat kelahiran dari predator dikalikan dengan populasi mangsa dikalikan dengan populasi predator. Lalu tingkat kematian dari si predator adalah 1,06. Persamaan untuk kematian predator adalah tingkat kematian predator dikalikan dengan populasi predator. Kemudian untuk mangsa, populasi awalnya adalah 100, tingkat kelahirannya 2, jauh lebih tinggi daripada kelahiran dari si pemangsa. Kemudian tingkat jumlah kelahirannya adalah tingkat kelahiran dari mangsa dikalikan dengan populasi dari mangsa. Nah, di sini kita dapatkan bahwa tingkat kematian dari mangsa adalah 0,02, kecil sekali. Lalu untuk persamaan kematiannya adalah tingkat kematian dikalikan dengan populasi predator dikalikan dengan populasi mangsa. Baik, kita langsung implementasikan ke dalam program. Kita tinggal masukkan tadi nilai-nilai yang sudah kita tentukan. Populasi predator adalah 15, tingkat kelahirannya adalah 0,01, tingkat kematian 1,06. Untuk mangsa kita peroleh populasi awalnya 100, tingkat kelahirannya 2, tingkat kematiannya adalah 0,02. Kita akan simulasikan hingga waktu ke 50 dengan delta T yang kecil, yaitu 0,005. Nah, seperti ini kita bisa ganti ya sesuai dengan kasus yang kita akan tuju. Nah, kembali lagi untuk perulangan kita bisa cek apakah ini sudah tepat berdasarkan dari gambar model dan juga persamaan yang sudah didefinisikan di sini. Baik, kita langsung lanjutkan, kita jalankan. Nah, ternyata kita peroleh hasil seperti ini. Ya, ketika si mangsa populasinya semakin tinggi, nah, maka di sini si pemangsa berada pada titik puncak, dia akan mulai meninggi juga. Nah, saat populasi si predator atau pemangsa berada pada puncak, kita tarik garis lurus di sini. Ternyata populasi dari si mangsa dia akan menurun. Nah, seiring dengan menurunnya populasi mangsa, kita perhatikan pada titik terendah di sini. Nah, maka populasi dari si predator juga akan semakin menurun. Kita perhatikan mangsa dia sudah mulai menurun, puncaknya, puncak penurunannya atau nilai terendahnya ada di titik ini. Ketika kita tarik garis lurus, nah, pada saat inilah dia mulai menurun tajam. Terus ketika si predator dia populasinya sudah sangat sedikit, pada titik ini si mangsa dalam kasus ini tupai akan semakin meningkat. Terus seperti ini, grafiknya akan terus berulang hingga kedua spesies tadi ya tentunya akan semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, model inilah yang disebut sebagai model Lotka-Volterra. Nah, bagaimana ketika entitas-entitas ini
kita ganti populasi awalnya, lalu tingkat kelahiran kematiannya kita ganti. Nah, pada saat inilah kita bisa mengevaluasi model pada kasus nyata. Dan pada faktanya, pada kasus nyata tentunya persamaan tidak akan sesederhana ini. Nah, pada tahapan ini kita asumsikan terlebih dahulu bahwa metode numerik dengan Euler seperti ini dikalikan dengan delta T tanpa ada perbaikan dan seterusnya, kita anggap saat ini adalah pendekatan numerik yang paling baik. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana mengukur tingkat error atau tingkat kesalahan komputasi dari metode numerik yang kita pakai. Nah, ada dua kriteria, yaitu ketika model itu sudah sesuai nilainya dengan formula matematika atau model yang kita buat, itu yang pertama. Ya, apakah implementasi, artinya apakah program atau aplikasi yang kita buat sudah sesuai. Artinya sesuai, dia akurasinya tepat namun tidak terlalu lambat dibandingkan dengan model yang kita desain awal. Itu yang pertama. Jadi ketepatan implementasi program dengan model yang kita buat atau asumsi model. Nah, lalu pada tahapan yang berikutnya, model yang kita buat tadi berdasarkan asumsi kita ujikan dengan fakta di lapangan. Bisa saja modelnya kita sudah menemukan yang baik, dalam hal ini dia tidak terlalu lambat tetapi akurasinya juga cukup tinggi. Ternyata setelah diuji dengan fakta, nah dia agak meleset. Itulah kenapa kita perlu terus memperbaiki evaluasi-evaluasi dari model yang kita buat berdasarkan dari data terbaru dan kasus yang kita akan selesaikan. Nah, di sini ada soal latihan. Anda bisa kembangkan bagaimana model predator prey pada wilayah dengan habitat yang terbatas atau M yang terbatas untuk predator. Artinya predator nilainya atau jumlah populasinya memiliki batas nilai tertentu. Nah, sebagai catatan, karena ini adalah mata kuliah pada Universitas Dian Nuswantoro, tentunya acuan kita pada pertemuan 8. Nah, di luar ini, misalkan Anda mengambil mata kuliah semester antara atau Anda mahasiswa atau siswa dari kampus lain, nah tentunya hal ini tidak berlaku. Baik, sekian untuk pembahasan topik tentang model gerakan dan interaksi. Ya, semoga dua seri video, mulai yang pertama dan yang kedua, sudah bisa dipahami dan Anda bisa menggambarkan model yang tepat, merumuskannya secara tepat pula hingga mengimplementasikannya ke dalam program dengan tepat. Karena tantangan yang selanjutnya adalah bagaimana model yang kita kembangkan tadi kita uji dengan fakta di lapangan. Baik, sampai jumpa kembali di video yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.